Haji, kita Siap. berbincang-bincang sembari melihat suasana di sekeliling sekolah nih, Pak. Iya. Ini yang sudah dipublikasi adanya di sekolah ini puskesmas. Maksudnya bagaimana adanya puskesmas di sekolah ini, Pak Haji? Kalau untuk kita menggandeng puskesmas, pihak puskesmas itu supaya anak-anak tidak bolak-balik jadi satu pintu pendaftaran, terutama untuk masalah persyaratan bidang kesehatan, untuk cek kesehatan, terus buta warna dan lain-lain, terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan surat-surat dari kesehatan itu. Jadi anak tidak usah datang ke puskesmas, jadi langsung ke satu pintu aja. Iya, saya buka. Itu metode tahun ini di rekrut siswa ini atau memang di tahun sebelumnya sudah berjalan? Ini baru, kita baru tahun ini di tahun ajaran baru ini untuk pendaftaran yang sekarang itu baru. Kalau kemarin mah kita lepas dan ternyata anak-anak banyak yang tadi Pak ini kesehatannya di sana antri dan ini itu, akhirnya kita punya inisiatif. Kemarin awal-awal itu datang ke puskesmas, bertemu dengan kepala puskesmas dan minta kerjasama. Alhamdulillah sekarang udah di ACC dan teman-teman dari puskesmas itu bidan dan dokternya juga ada 4 orang tadi. Hari ini, kalau kemarin 3. Kalau dulu kan PPDB tuh, Pak. Iya. Kalau sekarang apa tuh? Namanya sekarang itu SPMB. SPM. Iya, SPMB, sistem SPMB. penerimaan murid baru. Murid baru. Kalau dulu kan PPDB karena peserta didik, sekarang Iya. diganti namanya Oh, murid. iya. Peserta itu diganti menjadi murid. Oke. Nah, di SPMB Iya. saat ini target dari sekolah itu berapa jumlahnya, Pak Haji? Jumlahnya kalau di untuk tahun sekarang itu ada 15 kelas. Jadi per kelas itu 36, jadi jumlah total 540. Ada 540 yang kita terima untuk tahun sekarang. Dari yang sudah masuk nih, yang mau daftar ada berapa tuh, Pak Haji? Yang kita juga kebetulan membuat grup dengan Andi, ada salurannya, itu grup CPMB, calon murid baru. CMB calon murid baru itu grup, dan di sana itu yang sudah masuk di grup calon murid itu ada 714. 714. Iya. Dan baru 2 hari kemarin yang sudah verifikasi dan sudah komplit itu dari 714 sudah masuk sekitar 246 nama. Itu baru 2 hari. Baru 2 hari. Iya, sedangkan kalau misalnya masuk semua itu 714, kita hanya dapat menampung itu 540. Kalau di sekolah sini program studinya apa saja itu, Pak Haji? Kebetulan ini ada perhotelan. Iya, Pak. Ini perhotelan, dan di depan di sana itu ada lab TKJ dan juga TKR, teknik kendaraan ringan, dan di depan itu ada teknik sepeda motor. Ada 4 jurusan. Nah, untuk di tahun ini kan SPMB-nya berapa tadi? 500. 540. 540 untuk menerimanya itu ya. Nah, kalau misalnya membludak nih, Pak Haji, itu bagaimana itu? Ya, setiap tahun untuk SMK Bongasmo untuk wilayah Indramayu Barat itu masuknya sekolah favorit, sekolah pilihan. Jadi setiap tahun kita tidak bisa menampung, dan ya setiap tahun juga di atas 200-an kita alihkan ke sekolah-sekolah swasta atau sekolah SMK negeri yang terdekat atau SMA negeri yang terdekat. Itu kita arahkan udah ke sana. Karena di sini tidak bisa menampung, dan juga fasilitas dan gedung-gedungnya juga kita tidak bisa menampung, memang seperti itu. Kan nggak tahu tuh, Pak Haji. Kalau misalnya kapasitasnya hanya menerima 500 siswaan, kan bisa tuh dimasukin lagi sekitar 600 itu. Kenapa nggak seperti itu?
memang peraturannya harus seperti itu atau memang bagaimana itu Pak Haji? Kalau kita ini kan satu kelas kan sudah di rambu-rambu itu per kelas itu 36 siswa. Jadi tidak boleh lebih. Apalagi kemarin Pak Menteri juga menyampaikan sekolah tidak boleh menambah yang sudah ditentukan, misalnya dari 300 dari per kelas itu 36 menjadi 40 misalnya. Sayang. Nah, katanya tidak boleh, harus 36 saja, kasihan kepada sekolah-sekolah swasta. Itu nanti sekolah swastanya kalau ditampung semua di negeri, nanti sekolah swastanya gimana? Pokoknya Iya, hanya menampung 500. 540-an. 540-an. Karena memang kondisi ruangan juga kita kurang. Nih Pak Haji, yang membuat istimewa di sekolah ini apa sih? Yang istimewa diantaranya itu lihat. Jadi kata bahasa Pak Kapten mah, pohon-pohon aja dirawat apalagi murid-muridnya gitu. Jadi seolah-olah kan budaya-budaya dari Bali itu, Pulau-Pulau Dewata ini kan kita munculkan. Jadi makanya ada Pulau Dewata bukan di Bali tapi ini lingkungan Dewata di Bongas gitu. Pohon saja Iya, dirawat, apalagi warga sekolah. Ini memang harus diperhatikan dan dirawat. Dan kebanyakan dari masyarakat image-nya baik. Karena apa? Karena kalau di sekolah kita banyak sekali beberapa program sosialnya, diantaranya misalnya ada anak yatim piatu yang tidak punya biaya untuk masalah seragam dan lain sebagainya. Kita didik anak-anak setiap pagi itu sesuai dengan arahan gubernur di program Pancawaluya, ada kegiatan namanya Poi Ibu, Sapoe 1000. Jadi anak-anak menyisihkan Rp1.000, ada uang itu bisa untuk berbagi untuk ke teman-teman yang lainnya, misalnya diantaranya membantu teman yang sakit atau tadi membeli baju, atau misalnya ada kegiatan yang lainnya, dana-dana itu bisa kita digunakan untuk itu. Nah, selain dari segi lingkungan yang memang terawat, kemudian sosial juga berbagi, yaitu memberikan santunan. Nah, itu selain itu apa lagi Pak Haji? Yang untuk apanya nih? Keunggulannya. Keunggulannya di sini kan adanya jadi moving class pakainya itu. Moving class Moving itu apa class itu? itu artinya anak itu selalu bergerak setiap hari dan anak tidak punya kelas. Yang kelas itu adanya guru. Jadi anak itu setelah misalnya 2 jam nih pelajaran matematik, nanti di jam ketiga keempatnya pelajaran IPAS misalnya. Anak nih keluar mencari guru yang pelajaran IPAS itu. Jadi anak tuh selalu bergerak. Dan kalau kemarin itu kan kalau anak punya kelas itu kebanyakan tidak ada guru nih, nyantai tidur gitu kan. Iya, jadi sekarang kelas mah tidak ada, bukan tempat lagi seperti hotel, tapi anak-anak selalu bergerak. Dan memang kalau yang namanya anak muda itu kan perlu masa pertumbuhan itu, kesehatan perlu dijaga. Jadi kalau selalu gerak setiap hari kan, setiap menit atau setiap jam itu anak-anak menjadi sehat gitu. Bukan saja sehat di bidang fisik, kita juga tanamkan di sehat di bidang mental spiritualnya. Nah Pak Haji, untuk bagi mereka nih yang calon siswa baru dalam mesin ini, itu untuk mencari informasi pendaftar aja melalui bagaimana Pak Haji? Itu untuk mencari informasi pendaftaran itu bisa melalui website di pusat, melalui SPMB, itu Distrik Jabar juga bisa, melalui KCD juga bisa, bisa melalui website sekolah, dan juga melalui media sosial yang lain, misalnya melalui TikTok saya pribadi, TikTok kepala sekolah, TikTok guru-guru, dan juga Facebook dan lain sebagainya. Kita semuanya brandnya itu semua media sosial kita gerakan semua, gitu. Biar kalau ada pertanyaan dari anak, Pak, cara kayak kemarin semalam di TikTok saya, Pak ini SMK Bongas bagaimana cara pendaftarannya? Nah, kita balas, silakan datang aja ke sekolah, seperti itu. Pak, ini saya sudah daftar nih, daftar pribadi mandiri, tapi akunnya tidak bisa masuk. Ya udah datang ke sekolah, nanti dibantu, seperti itu. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu lah untuk informasi itu. Terkait dengan
SPMB. Iya. Apa yang mau disampaikan dari Pak Haji? Untuk yang perlu saya sampaikan terutama ke calon-calon murid baru di SMK Negeri 1 Bongas, kalau kalian tidak daftar di SMK Bongas rugi loh, karena di sini banyak sekali fasilitas-fasilitas, terutama kalau misalnya untuk gaya-gayaan, foto-foto, kita banyak tempat-tempat spot-spot yang bagus. Terus yang kedua juga kita di BKK ini bisa kita salurkan untuk tenaga kerjanya. Kalau yang jurusan perhotelan kita salurkan ke hotel yang berbintang 3, 4, 5 di Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Kalau untuk jurusan komputer juga kita salurkan ke Epson dan lain sebagainya. Untuk yang lain-lain yang otomotif bisa ke AHM, ke Toyota dan lain sebagainya, karena kebetulan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang besar juga SMK Bongas sudah terbukti dan sudah banyak, bahkan ada yang sudah jadi manajer. Plus apalagi kalau misalnya pengen daftar ke Jepang, kita punya LPK sendiri kebetulan, jadi bisa salurkan apa, tidak ada biaya, bisa pakai dana talangan. Itulah kehebatan dan keunggulan di SMK Negeri 1 Bongas. Artinya setelah bersekolah dan lulus di SMK Negeri 1 Bongas ini, untuk para alumni juga tidak merasa khawatir untuk menghadapi dunia industri ya. Artinya pihak sekolah juga tetap memfasilitasi ya, begitu Pak Haji ya. Iya, seperti itu. Jadi pokoknya kalau tidak didaftar di SMK Negeri 1 Bongas atau tidak bergabung dengan kami itu rugi. Karena kebanyakan ya itu tadi fasilitas yang lainnya, baik untuk masalah menyalurkan tenaga kerja, untuk belajar lagi ke perguruan tinggi atau berwirausaha. Kita juga banyak sekali kegiatan-kegiatan wirausaha, kayak misalnya menanam, belajar untuk berbisnis dan lain sebagainya. Komplit pokoknya. Jadi program dari keluaran SMK Bongas itu sesuai dengan program BWM. Apa itu? Iya, BWM itu kita bekerja, W-nya itu adalah wirausaha, M-nya itu adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi sangat luar biasa. BWM. SMK Bongas siap untuk mengawal BWM. Untuk bekerja di beberapa perusahaan baik dalam maupun luar negeri. W-nya itu adalah berwirausaha, misalnya berdagang, pengen buka bengkel sendiri sudah bisa, pengen berbisnis sudah bisa, dan M-nya Pak pengen melanjutkan ke perguruan tinggi, itu sangat lebih bisa sekali, karena banyak teman-teman dan alumni-alumni dari SMK Bongas ada yang kuliah di Taiwan, Hong Kong, di dalam negerinya di Polindra dan lain sebagainya. Itu ini Pak Haji, untuk memotivasi bagi calon siswa yang sudah diterima di sekolah ini dan bagi calon siswa yang memang masih belum ada kesempatan diterima di sekolah ini Pak Haji. Kalau untuk tahap 1 ini kita menerima hanya 60% dari 540, dan ini jalurnya adalah jalur afirmasi, jalur rapat dulu. Nanti yang jalur KIP dan lain sebagainya itu nanti di gelombang kedua. Kalaupun misalnya pada periode tahap ini tidak atau belum bisa diterima, kalian jangan takut, masih ada periode yang kedua yang 40% itu. Jadi dari 540 kali 60% hanya 300-an yang kita terima nih. Dari jumlah yang sudah masuk ke grup ada 714. Itu hanya diterima 300-an. Nanti di gelombang 2 baru kita menerima yang 200-nya. Jadi kalaupun gagal di tahap 1 masih ada kesempatan di tahap 2. Jangan berkecil hati. Intinya mah tetap semangat, belajar, berjuang, dan kalau kalian sungguh-sungguh pengen ke SMK Negeri 1 Bongas, kalian harus benar-benar rajin, bulat, dan selalu minta doa kepada orang tua. Untuk motivasi kepada calon siswa yang sudah diterima nih nantinya. Bagi calon murid baru yang sudah diterima, kalian harus benar-benar rajin, benar-benar belajar itu harus sungguh-sungguh. Karena apa? Kalian kalau daftar di SMK Negeri 1 Bongas dan diterima, berarti kalian adalah murid-murid pilihan dari sekian
ribu yang pengen daftar ke SMK Negeri 1 Bongas, kalian masuk, maka jangan disia-siakan, jangan berleha-leha, jangan malas, tapi tetap gali terus ilmu yang ada di SMK Negeri 1 Bongas. Tetap semangat. Oke. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu dan semoga tetap sukses Amin, untuk amin. SMK Negeri 1 Bongasnya. Amin.